Kejerat pinjol, ini dia cara kamu untuk bisa lepas dari pinjol. Lengkapnya di Financial Update. Oke, setelah pandemi ini ya, banyak banget nih ya orang-orang yang merasakan kesulitan ekonomi. Mulai dari yang gagal bayar lah, lalu kartu kreditnya macet lah, sampai terlilit pinjol. Aduh, serem juga ya. Apapun latar belakang ceritanya, semoga satu yang paling penting teman-teman masih dikasih kesehatan juga nih. Lalu harus punya kekuatan hati untuk bisa menghadapi. Kira-kira aku mau kasih beberapa tips lah ya untuk menghadapi dan menyelesaikan hutang-hutang yang teman-teman hadapi. Yang pertama, kita harus punya mental yang berani dulu, berani menghadapi. Nah, ini yang susah nih ya. Kadang-kadang kalau udah kejerat hutang, teman-teman udah kena mental, kalah mentalnya dulu. Sudah pusing, stres, takut datanya disebar lah atau bagaimana, bawaan pengen nyerah. Jadi yang pertama teman-teman harus punya mental yang berani dulu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu adalah salah satu fondasi pilar terkuat teman-teman yang harus teman-teman punya dulu. Berani ngutang, berani juga untuk tanggung jawab. Berani ngutang harus berani bayar. Nggak sanggup bayar, hadapi hutangnya. Cara menghadapinya dengan seperti apa? Harus ikhlas dulu nih. Saya ada bikin salah. Saya udah ngutang dan ternyata saya dihajar seperti ini nih kondisinya. Saya nggak sanggup bayar. Solusi apa? Hadapi dulu. Jadi harus punya mindset yang bagus. Harus punya mindset yang positif. Apa yang pertama harus disiapin? Selain mental. Yang kedua harus mengenali dirinya sendiri dulu. Teman-teman harus tahu, mengenal diri sendiri. Saya bisanya apa ya? Saya kelemahannya di mana? Kalau sudah kenal, teman-teman bisa mengembangkan dari situ semua. Anggap sebagai kelemahan, misalnya saya boros dan saya suka lupa, saya keikut sama lingkungan teman-teman saya yang boros. Sudah, stop, ganti temennya. Terus apa lagi? Kekuatannya saya apa? Saya pintar berteman, saya pintar engaging, saya pintar masak. Nah, itu teman-teman bisa cari hal-hal poin positif yang bisa dikembangin dari hal tersebut, tapi yang positif ya. Hindari dulu nih kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit atau tiba-tiba gitu, sekarang serem banget sih memang ya pinjol ini, apalagi tiba-tiba teman-teman dapat notif handphone gitu ya, ada pinjol A, B, C, D, tiba-tiba masuk serentak. Pasti kita nggak minjem, bener nggak sih? Tiba-tiba sudah oke, datanya sudah ada. Oh, ini agak mengerikan juga. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada kartu kredit, ada pinjaman online, jangan dipakai untuk pinjaman yang konsumtif ya, jangan dipakai untuk menyenangkan diri sendiri, untuk beli handphone. Ya kalau handphonenya bisa dipakai untuk menghasilkan uang lagi. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya sudah, habis lah. Teman-teman harus punya pemasukan. Kalau nggak punya pemasukan ya habis nanti sama hutang kartu kreditnya. Oke, ada pertanyaan nih. Penghasilan saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Ci. Saya nggak bisa bayar hutangnya. Ya, teman-teman harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Ya, kira-kira dari penghasilan teman-teman setiap bulan itu harus bisa dibatasin. Dijaga yang dikeluarkan dananya itu apakah ini keinginan saja ataukah memang kebutuhan yang seharusnya. Cara bedanya apa ya? Ya lihat dari ujungnya ya. Jadi harus dibatasi itu dulu. Sebenarnya gini, cara teman-teman untuk maintain dananya teman-teman hanya ada dua. Yang pertama, teman-teman harus bisa cari pemasukan tambahan. Lalu yang kedua lagi, satu lagi itu harus tahan pengeluaran. Irit-irit untuk hidupnya. Untuk apa? Ya untuk supaya cepat fokus bayar hutangnya dulu. Ya kalau sudah bisa fokus bayar hutang, perlahan-lahan nanti kehidupannya akan lebih stabil, lebih imbang. Kalau terjerat hutang, mental itu yang pertama kali kena. Yang pertama harus berani untuk ngadepin. Yang kedua harus kenali dirinya sendiri. Kita tahu mana kebutuhan, mana keinginan, tahu bagaimana caranya nambahin pemasukan dengan mengenali diri sendiri. Saya ini lebihnya di sini. Jadi saya tahu kapasitas saya di mana untuk mengembangkan. Kalau teman-teman mau, nggak ada yang nggak mungkin untuk cari tambahan dimanapun bisa. Ada pertanyaan lagi nih, Ci, saya benar-benar nggak bisa bayar. Kebutuhan sendiri saya aja kurang. Waduh, sedih ya nggak sih kalau dengar baca yang kayak begini nih. Kalau teman-teman kekurangan informasi, ya banyak-banyak baca, banyak-banyak tanya sama yang lebih senior. Ya, bagaimana sih cara mengelola uang kalau secara mentalnya tidak siap, tiba-tiba menang duit banyak gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa kelola, ya ini akan habis. Sama seperti pada saat teman-teman terima pinjaman atau terima kartu kredit, nggak bisa kelola, habis sudah. Kalau sudah mepet, pemasukan sendiri aja kurang, pekerjaan sendiri gajinya tidak menutupi. Tadi yang saya bilang harus cari tambahan pemasukan. Salah satunya bisa masuk ke Orange Partner ya, mungkin di Kopnus Pos juga kita terbuka untuk Orange Partner ya. Teman-teman boleh langsung daftar. Caranya seperti apa? Tinggal buka di YouTube-nya kita atau di Instagram kita ya. Teman-teman informasinya akan sangat-sangat detail sekali, atau bisa cari cabang-cabang terdekat ya untuk cari tahu bagaimana caranya jadi agen atau cari jadi Orange Partner. Jadi harus
berani kelola keuangan sendiri, tur emosional, karena segala sesuatu yang kita tidak siap itu berasal dari emosional, benar nggak sih? Terima duit banyak, heboh, waduh nggak kuat, langsung beli, bla 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 ya. Begitu giliran mau bayarnya bingung. Begitu uangnya habis, isinya apa? Menyalahkan orang lain. Ya, harusnya kita sudah bisa koreksi ke diri sendiri. Kira-kira demikian ya teman-teman informasi hari ini. Semoga cukup membantu untuk teman-teman yang lagi terlilit pinjol. Jangan takut ya. Kalau misalnya memang teman-teman ketipu sama pinjol-pinjol di luaran sana yang tiba-tiba ngebuka link, tiba-tiba sudah terdaftar dan tiba-tiba sudah harus terima dana dari pinjolnya ya. Jangan takut, langsung print rekening korannya saja, tinggal bawa ke kantor polisi, tinggal laporin. Tapi kalau misalnya memang sudah kebacut, saya memang pinjem pinjol sih dan saya ternyata tidak sanggup bayar ya. Selain cara-cara yang tadi saya sudah sampaikan sama teman-teman ya, basicnya satu, harus berani ngadepin. Kalaupun sampai kehilangan teman, kehilangan kolega dan keluarga, harus berani hadapi. Tidak ada yang tidak bisa, badai pasti berlalu. Teman yang benar-benar teman, keluarga yang benar-benar keluarga tidak akan meninggalkan. Nah, semoga bermanfaat ya hari ini informasi dari Financial Update. Saya Imei Wong, terima kasih, sampai jumpa di Financial Update berikutnya.